Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Res Jaya Motor. Hari ini kita mau rakit kopling Jupiter MX atau sejenisnya, atau Fiction juga sama guys. Ini koplingnya slip dan ini udah kemakan bagian rumah kaki empatnya. Dan bagian kampas koplingnya juga sudah gosong seperti ini guys. Ini yang akan kita ganti 3 part ini. Dan langsung saja kita bersihkan terlebih dahulu, oke? Oke, ini sudah kita bersihkan dan ini dia part yang akan kita ganti. Kita mau ganti bagian ini bagian rumah kaki empatnya guys. Ini rumah kaki empatnya asli, ini bagian kaki empatnya, dan selanjutnya ini bagian lawannya guys. Jadi ini udah satu set ya. Jadi kita sarankan 5 OC untuk dua-duanya, jadi biar lebih performanya lebih masuk lagi. Ini kampas koplingnya guys, ini juga asli ya. Oke, selanjutnya ini filter olinya juga kita ganti. Langsung saja kita rakit bagian koplingnya, oke. Dan pertama kali kita masukkan bagian ring bagian belakang rumahnya guys. Ini ringnya bebas ya, bolak-balik juga sama. Selanjutnya langsung kita pasang bagian rumah kopling belakangnya guys. Ini boleh bebas, yang penting pas pada bagian giginya guys. Ini ada belakangnya, gigi selahnya kita putar-putar dulu dan kita masukkan. Ketika sudah masuk, lanjut kita masuk ring bagian dalamnya guys. Ini ring ada geriginya, ini juga sama, boleh bolak-balik guys. Oke, kita masukkan seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang bagian kaki empatnya. Ini bagian yang baru dan kita buka dulu ini. Ini untuk yang aslinya lebih kuat ya, jadi kalian mendingan sekalian beri asli. Oke, kita pasang dulu. Oke, kita masukkan. Selanjutnya kita masang penguncinya seperti ini guys. Ini sebenarnya penguncinya udah agak patah ya, jadi kalian kalau ada sih ganti, tapi ini berhubung nggak ada, langsung aja kita pasang aja. Yang lamanya nggak apa-apa, yang penting kencang. Kita putar-putar menggunakan shock 19 guys. Langsung saja kita kencangkan menggunakan shock 19. Oke, kita ajar, kita masukkan gigi, kita rem. Oke, ini sudah kencang. Dan selanjutnya kita kunci bagian penguncinya ini. Kita menggunakan obeng min ya, kita getok aja. Dan selanjutnya kita pasang kampas koplingnya guys. Ini kampas koplingnya asli. Sebelum kita pasang, kita lebih baiknya kita kasih pelumas dulu guys. Ini bagian kampasnya, dan kita kasih oli seperti ini guys. Kita tuang olinya ke dalam tutup seperti ini, atau kalian bisa menggunakan wadah yang gede boleh, kalian celupkan. Dan ini kita oles-oleskan guys. Jadi ini untuk menghindari kampas kopling kering guys sebelum terciprat oli. Kalau nanti langsung dibuat jalan kan udah pasti ini sudah basah guys, jadi menghindari lebih cepat kemakan ya. Dan ini untuk memasangnya, ini ada tulisannya seperti ini. Ini kita akan taruh di bagian luar ya. Kita sejajarkan, yang ada tulisannya kita taruh bagian luar guys. Oke, kita masukkan. Dan untuk bagian plus geseknya, ini ada yang tajam dan ini ada yang tumpul guys. Jadi yang tajam kita posisikan di dalam ya, dan yang tumpul kita taruh di luar. Oke, seperti itu. Kita langsung masukkan. Dan langsung saja untuk bagian keduanya juga sama, kita udah oles-oleskan dan kita masukkan lagi. Dan plat geseknya juga sama, yang bagian tajam kita masukkan guys. Oke, yang luar kita posisikan yang tumpul. Dan lanjutnya langsung kampas kopling yang ketiga, langsung saja kita masukkan seperti yang tadi. Jadi kita sejajarkan tulisannya di luar seperti ini, dan langsung saja kita masukkan platnya juga. Dan ini juga sama ya guys, jadi posisi yang tajam di dalam, yang tumpul di luar. Dan selanjutnya ini kampas kopling yang terakhir guys. Oke, dan lanjut kita pasang platnya juga. Dan langsung ketika sudah kalian terpasang semua seperti ini, kalian langsung pasang bagian penutupnya guys, atau bagian lawan kaki empatnya ya. Sebelum kalian pasang, kalian pasang dulu bagian penyetelnya ya.
bagian penyetelnya seperti ini, yang baut baja seperti itu, ada murnya. Kita coba dulu ini. Oke, seperti ini bentuknya, dan langsung saja kita masukkan dari bagian dalam guys. Oke, kita masukkan, kita tempelkan, dan kita kasih baut ya. Ini ada ringnya, kita langsung kasih murnya. Oke, selanjutnya asal nempel dulu, nggak usah dikencangkan dulu, nanti nunggu kita dipasang baru dikencang. Dan perlu diperhatikan bahwa ini ada pelornya guys, jadi sebelum masang penutupnya kita masukkan pelornya seperti ini pelor untuk stutnya. Dan selanjutnya ini arahnya guys, ini ada titiknya pada lawan kaki empatnya, dan di rumah kaki empatnya juga ada titiknya juga tuh ya. Oke, dan kita sejajarkan seperti ini guys, baru kita masukkan seperti ini. Oke, kita masukkan sampai benar-benar klop guys, jadi titik ketemu titik ya. Selanjutnya langsung saja kita pasang pernya. Ini pernya ada 4 ya guys. Kalau untuk pernya kalian bebas, boleh bolak-balik ya, sama. Dan langsung saja kita bautnya seperti ini, ada ringnya. Jadi ini wajib baut yang kayak gini guys, jadi nggak boleh baut yang ringnya tipis nanti nyeplos ya. Ini bautnya baut 10 menggunakan kunci 10. Nanti kita kencangkan menggunakan kunci T10 juga. Oke, kita bautin dulu ini satu-satu. Selanjutnya baut yang terakhir kita masukkan juga. Ini bautnya jangan sampai lupa, dan nggak boleh lupa guys, jangan sampai kalian ini nggak kencangkan. Nanti kalau lepas bahaya juga guys, nanti nabrak pada bagian bak koplingnya ya. Oke, kita kencangkan dulu seperti ini. Kita kencangkan sampai masuk. Kalian bisa langsung menggunakan kunci T atau kalian bisa menggunakan kunci shock ya. Tapi ketika ngencanginnya kalian harus benar-benar menggunakan feeling guys, jangan terlalu nafsu ya, nanti patah, ini bahaya malah. Oke, langsung saja kita kencangkan menggunakan kunci T10 seperti ini ya. Oke, kalian kencangnya bisa getok seperti ini. Kita getok menggunakan kunci T. Setelah 1, 2, 3, 4 sudah kencang semua, kita kencangkan yang terakhir, kita getok aja menggunakan kunci T seperti ini. Setelah kencang kita langsung setel koplingnya guys. Kita putar baut setelannya ke arah kanan guys. Putar terus ke arah kanan sampai mentok seperti ini. Kita putar setengah lingkaran guys. Kalau sudah putar setengah lingkaran seperti ini, kita akan mentokkan dan putar setengah lingkaran seperti ini. Lanjut kita kencangkan. Oke, kita kencangkan murnya dan kita tahan bautnya guys. Oke, seperti ini. Oke, langsung saja kita tes apakah pray, dan ini ternyata sudah bisa pray guys. Dan kita putar-putar coba. Kalian harus cek seperti ini ya. Jadi ketika kalian tekan koplingnya harus muter seperti ini ya, keluar dan bisa muter seperti ini. Kalau nggak bisa muter berarti koplingnya nggak mau pray guys. Oke, seperti itu cara modelnya. Langsung saja kita langsung rakit pada bagian packingnya. Ini kita rakit packingnya dan langsung kita tutup baknya aja guys. Dan jangan lupa pada bagian packingnya ada pengunci bus-busnya guys. Ini bawah dan ada juga yang di atasnya, satu, ada 2. Setelah nempel seperti ini, kalian bisa menggunakan oli atau menggunakan lem ya. Dan langsung saja kita masang bagian baknya guys. Ini kita langsung aja kita tutup seperti ini. Oke. Dan langsung saja kita bautin baknya guys. Oke.
Setelah kencangkan semua, langsung saja kita pasang ini filter oilnya guys. Ini ada lubangnya, kita masukkan lubangnya ke dalam noknya seperti ini, dan kita langsung masukkan dan langsung kita bautkan. Setelah beres, langsung kita masukkan olnya guys. Ini kita menggunakan corong seperti ini, kita masukkan dan sudah kita tutup. Langsung saja kita pasang selahannya guys. Oke, ini bagian selahnya dan ini ada emburnya guys. Ini menggunakan kunci 19 ya, seperti ini. Langsung saja kita kencangkan. Oke, terima kasih. Ini dia cara kita merakit kopling Jupiter MX atau Vixen guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.